kesempatan untuk kesempatan untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan langsung saja ke kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan pada kali ini saya akan membahas setia dalam pencobaan. Judulnya adalah setia dalam pencobaan. Mari kita buka ayat pokok kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya, pencobaan yang melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu, menurut KBBI, cobaan adalah penderitaan. Dan juga bisa diartikan cobaan adalah ujian, Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu tidak pernah mencobai siapapun. Tuhan itu tidak pernah mencobai manusia. Tapi Tuhan itu menguji setiap kita, setiap manusia. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 13. Kepada Bapak Ibu, Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Di ayat ini jelas bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun. Cobaan datangnya dari 3, Bapak Ibu. Yang pertama, diri kita sendiri. Yang kedua, iblis. Dan yang ketiga, diizinkan Tuhan kita dicobai, Bapak. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, kita semua pasti pernah mengalami ujian atau pencobaan. Tidak bisa dipungkiri, pasti setiap dari kita akan mengalami itu, Bapak Ibu. Saat kita, bahkan Tuhan saja, sekelas Tuhan, Bapak Ibu, itu aja dicobai oleh iblis saat dia berpuasa 40 hari di padang gurun. Ia dicobai oleh iblis. Masakan kita anak-anaknya Tuhan, Bapak Ibu, tidak mau dicobai atau mengalami pencobaan? Pencobaan ada untuk menguji iman setiap kita, Bapak Ibu. Kesetiaan kita terhadap Tuhan. Saat kita mengalami ujian, cobaan, pasti ada berkat, Bapak Ibu. Mungkin saat kita mengalami ujian cobaan, ada begitu banyak respon, Bapak Ibu. Ada yang ingin melarikan diri, ada yang ingin bunuh diri bahkan, ada yang ingin menyerah. Tapi Bapak Ibu, ada banyak yang menjadikan untuk dirinya. Karena seperti yang tadi saya bilang, di balik pencobaan atau ujian, pasti ada berkat besar yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, Bapak Ibu. Nah, kesetiaan adalah pilihan. Kesetiaan dalam pilihan. Karena ini merupakan pilihan, Bapak Ibu, yang berarti kita bisa memilih. Kita memilih untuk setia atau tidak. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan kebebasan oleh Tuhan, atau bisa dibilang kita itu diberikan free will oleh Tuhan. Jadi kita bisa memilih apa yang kita mau pilih. Nah, sama halnya ini juga Bapak Ibu, dengan mengikuti Tuhan. Dalam mengikuti itu kita juga diberikan pilihan, yaitu mau setia dengan segala bebannya, seperti di dalam Matius 16 ayat 24. Bapak Ibu bisa baca di Matius 16 ayat 24. Atau kita tidak mau mengikuti Tuhan dan mengikuti keinginan daging atau keinginan diri kita sendiri. Karena Bapak Ibu, keinginan dunia dengan keinginan Tuhan itu berbeda, Bapak Ibu. Tidak bisa disamakan. Nah, saat kita mengikuti Tuhan, akan ada banyak hal yang harus kita lalui. Dan itu tidak gampang, Bapak Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, kenapa kita butuh kesetiaan dalam pencobaan? Kenapa kita butuh kesetiaan dalam pencobaan? Yang pertama adalah kesetiaan pasti membuat kita berhasil. Kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13 yang B. 1 Korintus 10 ayat 13. Sebentar Bapak Ibu. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini tertulis sebab Allah setia, Bapak Ibu.
Jika Allah saja setia, masakan kita anak-anaknya tidak bisa setia kepada Tuhan. Dengan kita setia kepada Tuhan, pasti apa yang kita lakukan itu dibuat berhasil, Bapak Ibu. Dan yang membuat kita berhasil adalah Allah yang memberikan jalan keluar. Nah, contohnya itu seperti Yusuf, Bapak Ibu. Kita akan lihat latar belakang Yusuf. Latar belakang Yusuf, Bapak Ibu, dalam Kejadian pasal 37, Kejadian pasal 39, Kejadian pasal 40, itu dibenci oleh saudara-saudaranya, Bapak Ibu. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya, ia dijual oleh saudara-saudaranya, Bapak Ibu, ia dicobai oleh istri Potifar, ia difitnah oleh istri Potifar, ia dimasukkan penjara, ia dilupakan oleh juru minuman, Bapak Ibu. Nah, ini adalah pencobaan yang harus dialami oleh Yusuf, dan itu pastinya tidak mudah, Bapak Ibu. Akan tetapi, Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup kita? Apakah saat kita mengalami pencobaan tetap mau setia kepada Tuhan? Jika kita belum merasakan, kita dengan mudah bilang, "Oh ya, saya bisa kok setia dalam pencobaan." Saat saya membuat khotbah ini, saya pun awalnya berpikir, "Oh ya, saya bisa kok setia dalam pencobaan. Saya sudah melalui 9 bulan di sekolah kitab. Saya saya belajar, saya mengalami ada masalah, ada masalah-masalah, saya merasa saya bisa melewatinya, tetap saya setia kepada Tuhan." Kan tapi seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu, saat saya mengalami masalah-masalah terus-menerus, saya mulai goyah, Bapak Ibu. Saya mulai kayak berpikir kayak, "Aduh, ini masalah kok berat banget ya rasanya." Dan akhirnya saya cerita kepada teman saya waktu itu, dan teman saya cuma bilang, "Devta, ingat khotbahmu, setia dalam pencobaan." Di situ kayak saya langsung tersadar bahwa kayak, oh iya, Anakku yang apalagi khotbah. oh iya itu kayak, oh ya itu masalah yang saya harus hadapi, dan saya itu harus setia dalam masalah saya. Tetap harus setia dengan pencobaan saya. Saya bawa khotbah ini bukan berarti saya sudah Ya, ya, bisa ya. atau bahkan lebih dari Ya. Ibu. Tapi firman Tuhan sedang bermata dua, Bapak Ibu. Menusuk ke Bapak Ibu, saudara sekalian, dan menusuk kepada saya juga, Bapak Ibu. Tapi ini menjadi pengakuan iman saya kepada Tuhan bahwa saya mau setia walaupun dalam pencobaan, dan saya berharap Bapak Ibu juga akan setia dengan pencobaan ujian Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Tidak. Saat kita dibenci, kita lanjut, Bapak Ibu. Saat kita dibenci sama saudara-saudara kita, difitnah, dilupakan, apakah kita masih bisa bilang Tuhan Yesus itu baik? Saat kita merasakan, Nah, saat kita di lembah kekelaman, apakah kita masih bisa bilang segala perkara dapat ku tanggung bersama Tuhan? Akan tetapi, Bapak Ibu, Yusuf percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di pasal 41, Bapak Ibu, di Kejadian pasal 41, Yusuf dianggap penguasa di tanah Mesir, Bapak Ibu. Ia melalui begitu banyak pencobaan, rintangan sebelum ia berhasil menjadi penguasa di tanah Mesir. Dan mari kita buka di Kejadian 39 ayat 23. Kejadian 39 ayat 23. Saya akan membacakannya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya. Maaf. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan adil. Pencobaan dia, artinya apa, Bapak Ibu? Maaf. Allah memperhatikan ujiannya dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Ia bertahan sehingga di titik ia diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir, Bapak Ibu. Ini sama halnya dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada cobaan, selalu ada tantangan dalam hidup, bahkan tentang sakit penyakit, tantangan dari lingkungan, Bapak Ibu. Mungkin kita dibenci, difitnah, dijatuhkan oleh orang lain, atau bahkan keluarga kita sendiri. Tapi saya mau bilang, Bapak Ibu, tetaplah bertahan dan setia. Mengapa kita dapat kuat bertahan pencobaan? Yang pertama, Bapak Ibu, atau yang A,
pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Dan yang kedua, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Karena pencobaan sudah ada porsinya masing-masing, Bapak Ibu. Dan Tuhan tahu kemampuan dan batasan kita, sehingga kita pasti dapat melewatinya. Dan yang ketiga, ketika kita dicobai, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Karena ini bentuk kesetiaan Allah kepada kita. Sebelum kita setia, Ia terlebih dahulu setia, bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap kita, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah kenapa kita butuh kesetiaan dalam pencobaan? Karena kesetiaan membawa pemulihan, Bapak Ibu. Di sini kita akan belajar dari kisahnya Ayub. Latar belakang Ayub dalam Ayub pasal 40 pasal 1. Ia itu seorang yang saleh, Bapak Ibu. Ia seorang yang saleh, ia seorang yang kaya, ia seorang yang dipuji Allah. Akan tetapi, Bapak Ibu, walaupun dia orang yang saleh, kaya, yang dipuji oleh Allah, iblis datang ke surga dan meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Akhirnya waktu Ayub dicobai oleh iblis, Ayub kehilangan hartanya, ia bangkrut, ia terkena sakit kulit, bahkan anak-anaknya mati, Bapak Ibu. Bahkan setelah semuanya itu, istrinya mengutuki Ayub, Bapak Ibu. Mengutuki Ayub dan Allah di 2 ayat 9 sampai 10. Dan sahabat-sahabatnya Ayub menguji iman Ayub, Bapak Ibu. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Ayub masih bisa bertahan? Walaupun dicobai begitu sangat luar biasa ya. Nah, mari kita buka di Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Lalu tadi tentang kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan yang tahu jalan hidupnya. Dan Ayub itu tahan uji. Dan mari kita buka di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bahkan di 1 Petrus 1, Bapak Ibu, kemurnian sebuah emas harus sebuah api. Artinya, pengirian kita akan lebih bernilai ketika kita diperhadapkan oleh ujian atau cobaan, Bapak Ibu. Penderitaan atau pencobaan adalah cara Allah untuk membentuk kita seperti emas. Setelah diproses, lalu menjadi sesuatu yang bernilai. Dan Ayub setelah diproses, ia dipulihkan bahkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan mari kita buka ayat di Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setelah Ayub mengalami banyak pencobaan, rintangan, dan pada akhirnya Ayub berkata kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan mari kita buka di Yakobus 1 ayat 13, ini yang menjadi ayat penutup kita pada pagi hari ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Oh maaf Bapak Ibu. Di 1 Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi saat kita mengalami pencobaan, ujian, kita tetap harus setia. Karena apa? Jika kita setia dan kita sudah tahan uji, Bapak Ibu, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap kita. Jadi kesimpulan yang saya bisa berikan, Bapak Ibu, dengan kita setia, pasti Tuhan membuat kita berhasil. Pasti Tuhan membukakan jalan keluar kita saat kita mengalami pencobaan-pencobaan.
pasti Tuhan juga akan menolong setiap kita. Tidak mungkin Tuhan itu membiarkan kita, karena kita itu anak-anaknya Tuhan. Tidak mungkin seorang ayah akan membiarkan anak-anaknya. Dan dengan kita setia juga, pasti Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan, saya kembalikan kepada Kak Nando. Recording in yang progress. memberikan saya kesempatan untuk kesempatan untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan langsung saja ke kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan pada kali ini saya akan membahas setia dalam pencobaan. Judulnya adalah setia dalam pencobaan. Mari kita buka ayat pokok kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu, menurut KBBI, cobaan adalah penderitaan. Dan juga bisa diartikan cobaan adalah ujian, Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu tidak pernah mencobai siapapun. Tuhan itu tidak pernah mencobai manusia. Tapi Tuhan itu menguji setiap kita, setiap manusia. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 13. Kepada Bapak Ibu, Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Di ayat ini jelas bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun. Cobaan datangnya dari 3, Bapak Ibu. Yang pertama, diri kita sendiri. Yang kedua, iblis. Dan yang ketiga, diizinkan Tuhan kita dicobai, Bapak. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, kita semua pasti pernah mengalami ujian atau pencobaan. Tidak bisa dipungkiri, pasti setiap dari kita akan mengalami itu, Bapak Ibu. Saat kita, bahkan Tuhan saja, sekelas Tuhan, Bapak Ibu, itu aja dicobai oleh iblis saat dia berpuasa 40 hari di padang gurun. Ia dicobai oleh iblis. Masakan kita anak-anaknya Tuhan, Bapak Ibu, tidak mau dicobai atau mengalami pencobaan? Pencobaan ada untuk menguji iman setiap kita, Bapak Ibu. Kesetiaan kita terhadap Tuhan. Saat kita mengalami ujian, cobaan, pasti ada berkat, Bapak Ibu. Mungkin saat kita mengalami ujian cobaan, ada begitu banyak respon, Bapak Ibu. Ada yang ingin melarikan diri, ada yang ingin bunuh diri bahkan, ada yang ingin menyerah. Tapi Bapak Ibu, ada banyak yang menjadikan untuk dirinya. Karena seperti yang tadi saya bilang, di balik pencobaan atau ujian, pasti ada berkat besar yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, Bapak Ibu. Nah, kesetiaan adalah pilihan. Kesetiaan dalam pilihan. Karena ini merupakan pilihan, Bapak Ibu, yang berarti kita bisa memilih. Kita memilih untuk setia atau tidak. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan kebebasan oleh Tuhan, atau bisa dibilang kita itu diberikan free will oleh Tuhan. Jadi kita bisa memilih apa yang kita mau pilih. Nah, sama halnya ini juga Bapak Ibu, dengan mengikuti Tuhan. Dalam mengikuti itu kita juga diberikan pilihan, yaitu mau setia dengan segala bebannya, seperti di dalam Matius 16 ayat 24. Bapak Ibu bisa baca di Matius 16 ayat 24, atau kita tidak mau mengikuti Tuhan dan mengikuti keinginan daging atau keinginan diri kita sendiri. Karena Bapak Ibu, keinginan dunia dengan keinginan Tuhan itu berbeda, Bapak Ibu. Tidak bisa disamakan. Nah, saat kita mengikuti Tuhan, akan ada banyak hal yang harus kita lalui, dan itu tidak gampang, Bapak Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, kenapa kita butuh kesetiaan dalam pencobaan? Kenapa kita butuh kesetiaan dalam pencobaan? Yang pertama adalah kesetiaan pasti membuat kita berhasil. Kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13 yang B. 1 Korintus 10 ayat 13.
Bentar Bapak Ibu. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepada jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini tertulis, sebab Allah setia, Bapak Ibu. Jika Allah saja setia, masakan kita anak-anaknya tidak bisa setia kepada Tuhan? Dengan kita setia kepada Tuhan, pasti apa yang kita lakukan itu dibuat berhasil, Bapak Ibu. Dan yang membuat kita berhasil adalah Allah yang memberikan jalan keluar. Nah, contohnya itu seperti Yusuf, Bapak Ibu. Kita akan lihat latar belakang Yusuf. Latar belakang Yusuf, Bapak Ibu, dalam Kejadian pasal 37, Kejadian pasal 39, Kejadian pasal 40, itu dibenci oleh saudara-saudaranya, Bapak Ibu. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya, ia dijual oleh saudara-saudaranya, Bapak Ibu, ia dicobai oleh istri Potifar, ia difitnah oleh istri Potifar, ia dimasukkan penjara, ia dilupakan oleh juru minuman, Bapak Ibu. Nah, ini adalah pencobaan yang harus dialami oleh Yusuf dan itu pastinya tidak mudah, Bapak Ibu. Akan tetapi, Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup kita? Apakah saat kita mengalami pencobaan tetap mau setia kepada Tuhan? Jika kita belum merasakan, kita dengan mudah bilang, "Oh ya, saya bisa kok setia dalam pencobaan." Saat saya membuat khotbah ini, saya pun awalnya berpikir, "Oh ya, saya bisa kok setia dalam pencobaan. Saya sudah melalui 9 bulan di sekolah kitab. Saya belajar, saya mengalami ada masalah-masalah, saya merasa saya bisa melewatinya, tetap saya setia kepada Tuhan." Kan tapi seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu, saat saya mengalami masalah-masalah terus-menerus, saya mulai goyah, Bapak Ibu. Saya mulai kayak berpikir kayak, aduh, ini masalah kok berat banget ya rasanya. Dan akhirnya saya cerita kepada teman saya waktu itu, dan teman saya cuma bilang, "Devta, ingat khotbahmu setia dalam pencobaan." Di situ kayak saya langsung tersadar bahwa kayak, oh iya, Anakku yang apa lagi khotbah? oh iya, itu kayak, oh ya itu masalah yang saya harus hadapi dan saya itu harus setia dalam masalah saya. Tetap harus setia dengan pencobaan saya. Saya bawa khotbah ini bukan berarti saya sudah bisa atau bahkan lebih dari Ibu. Tapi firman Tuhan sedang bermata dua, Bapak Ibu. Menusuk ke Bapak Ibu, saudara sekalian, dan menusuk kepada saya juga, Bapak Ibu. Tapi ini menjadi pengakuan iman saya kepada Tuhan bahwa saya mau setia walaupun dalam pencobaan, dan saya berharap Bapak Ibu juga akan setia dengan pencobaan ujian Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Saat kita dibenci, kita lanjut Bapak Ibu. Saat kita dibenci sama saudara-saudara kita, difitnah, dilupakan, apakah kita masih bisa bilang Tuhan Yesus itu baik? Saat kita merasakan, saat kita di lembaga kekelaman, apakah kita masih bisa bilang segala perkara dapat ku tanggung bersama Tuhan? Akan tetapi Bapak Ibu, Yusuf percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di pasal 41 Bapak Ibu, di Kejadian pasal 41, Yusuf diangkat jadi penguasa di tanah Mesir, Bapak Ibu. Ia melalui begitu banyak pencobaan, rintangan sebelum ia berhasil menjadi penguasa di tanah Mesir. Dan mari kita buka di Kejadian 39 ayat 23. Kejadian 39 ayat 23. Saya akan membacakannya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan adil. Pencobaan dia, artinya apa, Bapak Ibu? Allah memperhatikan ujiannya dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Ia bertahan sehingga di titik ia diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir, Bapak Ibu. Ini sama halnya dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada cobaan, selalu ada
tantangan dalam hidup, bahkan tentang sakit penyakit, tantangan dari lingkungan Bapak Ibu. Mungkin kita dibenci, difitnah, dijatuhkan oleh orang lain, atau bahkan keluarga kita sendiri. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, tetaplah bertahan dan setia. Mengapa kita dapat kuat bertahan pencobaan? Yang pertama Bapak Ibu, atau yang A, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Dan yang kedua, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Karena pencobaan sudah ada porsinya masing-masing Bapak Ibu. Dan Tuhan tahu kemampuan dan batasan kita. Sehingga kita pasti dapat melewatinya. Dan yang ketiga, ketika kita dicobai, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Karena ini bentuk kesetiaan Allah kepada kita. Sebelum kita setia, Ia terlebih dahulu setia, bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap kita Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah kenapa kita butuh kesetiaan dalam pencobaan? Karena kesetiaan membawa pemulihan Bapak Ibu. Di sini kita akan belajar dari kisahnya Ayub. Latar belakang Ayub dalam Ayub pasal 40 pasal 1. Ia itu seorang yang saleh Bapak Ibu. Ia seorang yang saleh, ia seorang yang kaya, ia seorang yang dipuji Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, walaupun dia orang yang saleh, kaya, yang dipuji oleh Allah, iblis datang ke surga dan meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Akhirnya waktu Ayub dicobai oleh iblis, Ayub kehilangan hartanya, ia bangkrut, ia terkena sakit kulit, bahkan anak-anaknya mati Bapak Ibu. Bahkan setelah semuanya itu, istrinya mengutuki Ayub Bapak Ibu. Mengutuki Ayub dan Allah di 2 ayat 9 sampai 10. Dan sahabat-sahabatnya Ayub menguji iman Ayub Bapak Ibu. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Ayub masih bisa bertahan? Walaupun dicobai begitu sangat luar biasa ya. Nah, mari kita buka di Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Lalu tentang kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan bahwa Tuhan yang tahu jalan hidupnya. Dan Ayub itu tahan uji. Dan mari kita buka di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bahkan di 1 Petrus 1, Bapak Ibu, kemurnian sebuah emas harus diuji sebuah api. Artinya, pengiringan kita akan lebih bernilai ketika kita diperhadapkan oleh ujian atau cobaan Bapak Ibu. Penderitaan atau pencobaan adalah cara Allah untuk membentuk kita seperti setelah diproses lalu menjadi sesuatu yang bernilai. Dan Ayub setelah diproses, ia dipulihkan bahkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan mari kita buka ayat di Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setelah Ayub mengalami banyak pencobaan, rintangan, dan pada akhirnya Ayub berkata kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan mari kita buka di Yakobus 1 ayat 13, ini yang menjadi ayat penutup kita pada pagi hari ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Oh maaf Bapak Ibu. Di 1 Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi setelah kita
Saat kita mengalami pencobaan, ujian, kita tetap harus setia. Karena apa? Jika kita setia dan kita sudah tahan uji Bapak Ibu, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap kita. Jadi kesimpulan yang saya bisa berikan Bapak Ibu, dengan kita setia, pasti Tuhan membuat kita berhasil. Pasti Tuhan membukakan jalan keluar kita saat kita mengalami pencobaan-pencobaan. Pasti Tuhan juga akan menolong setiap kita. Tidak mungkin Tuhan itu membiarkan kita, karena kita itu anak-anaknya Tuhan. Tidak mungkin seorang ayah akan membiarkan anak-anaknya. Dan dengan kita setia juga, pasti Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan saya kembalikan kepada Kak Nani.